Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wassahbihi ajmain, amma ba'du. Saya Rindisa Putri, kelompok 3, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, mata kuliah materi MTKMI. Adapun judul makalah kami hari ini yang berjudul pecahan, dengan dosen pengampu Pak Puadilah Ali Sofyan MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian pecahan. Pecahan adalah istilah untuk bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk rasional yang terdiri dari dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Dan pada hakikat transaksi dalam bilangan pecahan adalah bagaimana cara menyederhanakan pembilang dan penyebut. Bentuk umum pecahan di mana A sama dengan pembilang, B sama dengan penyebut, A, B bilangan bulat, dan perhatikan gambar berikut. Contoh pecahan. Bagian yang diarsir memiliki besar 3/8 bagian dari keseluruhan bagian lingkaran. Oleh karena itu, pecahan dapat diartikan juga sebagai perbandingan bagian dari keseluruhan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Leni Widayanti akan menjelaskan mengenai pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama yang tidak nol. Nah, bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Cara menentukan pecahan senilai dapat kita lihat pada gambar 1, yaitu pecahan senilai pada persegi. Pada gambar 1 ada persegi yang diarsir hijau. Persegi tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama. Daerah yang diarsir adalah 1/2 dari seluruh bagian persegi. Pada gambar persegi yang diarsir merah, persegi dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Daerah yang diarsir adalah 2/4 dari seluruh bagian persegi. Sedangkan persegi yang diarsir biru dibagi menjadi 8 bagian yang sama. Daerah yang diarsir adalah 4/8 dari seluruh bagian persegi. Nah, di sini ada dua contoh soal cara menentukan pecahan senilai. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan 3 pecahan-pecahan lain yang senilai dengan 1/3. Karena di sini yang diminta hanya 3 pecahan lain, maka kita akan mencari 3 pecahan lain yang senilai dengan 1/3. Untuk pecahan 1/3, pembilang dan penyebut dapat kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu yang pertama kita kalikan dengan 2. Jadi 1/3 sama-sama kita kalikan 2, akan mendapat hasil 2/6. Kemudian 1/3 sama-sama kita kalikan dengan 3 dengan hasil 3/9. Selanjutnya 1/3 sama-sama kita kalikan dengan 4 dan mendapat hasil 4/12. Jadi 3 pecahan yang senilai dengan 1/3 adalah 2/6, 3/9, dan 4/12. Nah, contoh soal yang kedua yaitu apakah 6/9 dan 30/45 adalah pecahan yang senilai? Nah, cara membuktikan apakah 6/9 dan 30/45 ini adalah pecahan yang senilai yaitu dengan cara kita lihat 30/45 ini adalah pecahan dengan kelipatan 5. Jadi 6/9 sama-sama kita kalikan 5. Dengan hasil 6 dikali 5 per 9 dikali 5 akan mendapatkan hasil 30/45. Dengan demikian dapat kita simpulkan 6/9 dan 30/45 adalah pecahan yang senilai. Demikian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana dengan NIM 20202011003 kelas PGMI 3 UIN Raden Patah Palembang.
Saya akan menjelaskan tentang cara membandingkan pecahan. Cara membandingkan pecahan ini terdapat 3 metode, yaitu metode 1 untuk penyebut yang sama hanya membandingkan pembilangnya. Contohnya 1/3 lebih kecil dari 2/3 karena 1 lebih kecil dari 2. Selanjutnya metode kedua untuk penyebut yang berbeda, menyamakan penyebut terlebih dahulu lalu membandingkan pembilangnya. Cara menyamakan penyebut yang pertama, mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat yang sama hingga penyebutnya sama. Kedua, penyebutnya sama-sama dibuat menjadi KPK dari penyebutnya. Contohnya, 1/3 dibanding 1/5. KPK dari 3 dan 5 yaitu 15. Jadi, 1/3 dibandingkan 1/5, 1 kali 5 per 3 kali 5 dibandingkan 1 kali 3 per 5 kali 3 sama dengan 3/15. Jadi 1/3 sama dengan 5/15 lebih besar dari 3/15 sama dengan 1/5 karena 5 lebih besar dari 3. Metode ketiga yaitu kali silang antara pembilang dan penyebut. Contohnya 1/3 dibanding 1/5. 1 dikali silang 1 dikali 5 dibandingkan dengan 1 dikali 3. Jadi 5 dibanding 3. Karena 5 lebih besar dari 3, maka 1/3 lebih besar dari 1/5. Baiklah, saya Fitri Ramayanti Batubara dengan NIM 20202010060 akan menjelaskan poin yang terakhir yaitu mengenai operasi pecahan. Operasi pecahan ini terbagi menjadi 4 yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama yaitu penjumlahan. Pada operasi penjumlahan bilangan pecahan, kita dapat memahami sebagai bagian yang digabungkan dari bagian keseluruhan yang sama. Bagian keseluruhan yang sama dikenal sebagai penyebut. Untuk perubahan pecahan menjadi jumlah dengan penyebut yang sama dapat digunakan dengan berbagai cara. Pertama, penjumlahan pecahan bilangan biasa. Penjumlahan bilangan pecahan biasa yang memiliki penyebut dengan angka yang sama dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan pembilangnya saja. Contohnya seperti 8/14 ditambah 4/14 sama dengan 12/14. 12 di sini merupakan penjumlahan dari 8 ditambah 4. Namun, apabila bilangan yang akan dijumlahkan memiliki penyebut dengan angka yang berbeda, maka yang harus dilakukan adalah menyamakan penyebut dengan menggunakan hitung KPK. Contohnya seperti 2/3 ditambah 3/5 sama dengan 10/15 ditambah 9/15, maka hasilnya menjadi 19/15. Yang kedua yaitu penjumlahan pada bilangan pecahan campuran. Disebut sebagai bilangan pecahan campuran karena pecahan tersebut terdiri dari bilangan asli dan bilangan campuran. Sehingga untuk dapat menjumlahkan bilangan tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh dari penjumlahan pada bilangan pecahan campuran ini yaitu seperti 5 1/4 ditambah 7 2/3 sama dengan 5 3/12 ditambah 7 8/12. Maka hasilnya menjadi 12 11/12 dengan menyamakan penyebutnya menjadi 12. Operasi pecahan yang kedua yaitu pengurangan. Pada operasi pengurangan bilangan pecahan, kita dapat memahami sebagai bagian yang dipisahkan dari bagian keseluruhan yang sama. Bagian keseluruhan yang sama disebut sebagai penyebut. Operasi pengurangan bilangan pecahan ini juga terbagi menjadi 2 cara, yaitu pengurangan bilangan pecahan biasa dan pengurangan bilangan pecahan campuran. Untuk pengurangan bilangan pecahan biasa, pada prinsipnya, konsepnya sama dengan konsep penjumlahan pecahan biasa, di mana kita tinggal mengurangi pembilangnya saja. Contohnya seperti 3/4 dikurang 1/4, maka hasilnya sama dengan 2/4. Jika disederhanakan lagi, maka hasilnya menjadi 1/2. Namun, jika bilangan yang akan dikurangi memiliki penyebut dengan angka yang berbeda, maka hal yang pertama dilakukan yaitu menyamakan penyebutnya dengan menggunakan operasi hitung KPK. Contohnya seperti 1/2 dikurang 2/6. Maka kita mengalihkan silang terlebih dahulu antara 1 dikali 6 sama dengan 6, 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu menyamakan penyebutnya dengan KPK dari 2 dan 6 adalah 12. Maka hasilnya menjadi 6/12 dikurang 4/12 sama dengan 2/12. Untuk yang kedua yaitu pengurangan bilangan pecahan campuran. Untuk dapat mengurangi bilangan
campuran ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian, dikarenakan penyebutnya berbeda, maka harus disamakan. Contohnya seperti 3 1/2 dikurang 2 3/4, maka dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu, lalu hasilnya menjadi 7/2 dikurang 11/4, dan disamakan penyebutnya yaitu KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Jadi hasilnya yaitu 7/2 dikurang 11/4 sama dengan 14/4 dikurang 11/4. Maka hasilnya menjadi 3/4. Untuk operasi pecahan yang ketiga yaitu perkalian. Pada operasi perkalian pecahan ini, kita hanya mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contohnya seperti 2/9 dikali 2/5, maka penyelesaiannya yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4 dan 9 dikali 5 sama dengan 45. Jadi hasilnya yaitu 4/45. Untuk operasi pecahan yang terakhir yaitu pembagian, di mana operasi pecahan ini juga terbagi menjadi dua cara, yaitu pembagian bilangan pecahan biasa dan pembagian bilangan pecahan campuran. Pada pembagian bilangan pecahan biasa, dilakukan dengan melakukan perkalian bilangan pecahan, tetapi dengan posisi pembilang dan penyebut dibalik. Contohnya seperti 1/2 dibagi 1/8, maka penyelesaiannya yaitu untuk pecahan 1/8 dibalik menjadi pecahan 8/1. Kemudian pembagian diganti dengan perkalian, maka hasilnya menjadi 1/2 dibagi 1/8 sama dengan 1/2 dikali 8/1, maka hasilnya sama dengan 4. Untuk yang kedua yaitu pembagian bilangan pecahan campuran, dapat dilakukan dengan mengubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Contohnya seperti 5/6 dibagi 1 2/3, maka penyelesaiannya yaitu 5/6 dibagi 1 2/3 sama dengan 5/6 dibagi 1 kali 3 tambah 2/3 sama dengan 5/6 dibagi 5/3 sama dengan 5/6 per 5/3. Lalu untuk hasil ini pecahan 5/3 dibalik menjadi 3/5 dan pembagiannya diganti dengan perkalian. Maka hasilnya menjadi 5/6 dikali 3/5 sama dengan 5/3 per 6 kali 5 sama dengan 15/30 sama dengan 1/2. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.